Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riki Diansyah dengan NIM G002509 dari kelompok A5. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi vertebrae, plexus brachialis, dan regiofemoralis. Pada penjelasan saya akan menyertakan beberapa kasus untuk memudahkan dan lebih menerangkan penjelasan dari anatomi ini. Kasus pertama, Tok Dalang yang berusia 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah yang telah dialaminya selama 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Untuk menjelaskan kasus ini kita perlu mengetahui ossa, ligamenta, dan artikulatio dari bagian vertebrae. Khususnya yang perlu ditekankan di sini adalah vertebrae pada bagian punggung bawah atau vertebrae lumbalis. Pertama-tama di ossa dulu, di mana vertebrae atau tulang belakang terdiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu vertebrae cervical atau tulang belakang leher yang terdiri dari 7 ruas tulang, yang mana vertebrae cervical di sini memiliki ciri khas di mana ianya memiliki ruas yang paling kecil namun paling fleksibel, dan di antara vertebrae cervical ini yang paling utama adalah os atlas dan os aksis, di mana mereka berdua memiliki ciri khas di mana os atlas memiliki ciri khas yaitu memiliki ruas yang paling besar serta tidak memiliki korpus sama sekali. Kemudian untuk os aksis, ciri khasnya adalah processus odontoideus yang memiliki fungsi sebagai tempat rotasi bagi kepala manusia. Kemudian selanjutnya adalah vertebrae thoracalis yang terdiri dari 12 ruas tulang yang memiliki ciri khas yaitu memiliki artikulasi dengan sepasang costae alias tulang rusuk. Dan selanjutnya adalah vertebrae lumbalis yang terdiri dari 5 ruas tulang dengan ciri khasnya memiliki korpus paling besar dan paling kuat di antara vertebrae yang lain. Yang mana ini sesuai dengan fungsinya, di mana vertebrae lumbal ini berfungsi sebagai penahan beban dan berat bagi tubuh manusia. Kemudian selanjutnya adalah vertebrae sakral yang terdiri dari 5 ruas tulang, yang mana nanti ketika dewasa akan bersatu membentuk os sakrum. Dan terakhir adalah bagian vertebrae coccygia yang nanti ketika dewasa akan bersatu menjadi os coccygeus atau coccygeus. Nah, selanjutnya untuk dari pertulang vertebrae-nya sendiri terdiri dari 2 bagian utama, yaitu korpus badan dan arcus vertebrae. Mana untuk korpus vertebrae ini terdiri dari bagian luar yang terdiri dari tulang kortikal dan bagian dalamnya yang terdiri dari os pingiosum. Dan kemudian bagian selanjutnya adalah arcus vertebrae atau bagian melengkung pada vertebrae yang memiliki bagian penting dan terdiri dari pediculus atau kakinya dan lamina yang merupakan 2 lempeng pipih yang akan nanti bertemu di tengah arcus vertebrae. Dan dari pembentukan pediculus dan lamina tadi akan membentuk sebuah lubang atau foramen yang disebut dengan foramen vertebrale, yang nanti antar foramen vertebrale tiap-tiap vertebrae akan membentuk canalis vertebralis yang menjadi tempat beradanya medulla spinalis. Kemudian tadi di lamina di arcus vertebrae terdapat beberapa prosesus, yaitu pertama adalah prosesus spinosus, dan kemudian prosesus transversus yang kanan dan kiri, dekstra dan sinistra, kemudian prosesus articularis yang terbagi menjadi 4, 2 di kanan, di mana 2 ini posterior dan inferior, dan 2 di kiri, 2 di sinistra yang superior dan inferior. Kemudian selanjutnya untuk ligamen atau ligamenta, ya, ligamenta penting dan utama dari vertebrae diantaranya adalah AEL alias anterior longitudinal ligament atau ligamentum longitudinale anterius, dan kemudian ada PAL posterior longitudinal ligament atau ligamentum longitudinale posterius, dan lalu adalah ligamentum flacum yang menghubungkan lamina intervertebrae, dan kemudian ada ligamentum interspinosum,
interspinosum yang menghubungkan processus spinos intervertebrae, dan kemudian adalah ligamentum supraspinosus yang menghubungkan puncak dari processus spinos dari cervix ketujuh hingga ke osacrum, dan terakhir adalah ligamentum intertransversarium yang menghubungkan processus transversus intervertebrae. Kemudian selanjutnya adalah articulatio pada vertebrae, di mana ianya terdapat dua artikulatio penting di vertebrae. Yang pertama adalah articulatio intervertebralis atau biasa disebut berjenis simfisis, di mana ini adalah sendi yang terletak di antara korpus vertebrae dan antar dua korpus vertebrae dengan tipe sendi tadi seperti saya katakan berjenis simfisis, di mana struktur penghubung di articulatio intervertebralis ini adalah discus intervertebralis, di mana struktur discus ini sendiri terdiri dari annulus fibrosus dan nucleus pulposus, yang mana ianya bertindak sebagai penahan kejut atau shock absorber dari tekanan yang diberikan pada vertebrae. Dan kemudian yang kedua adalah articulatio zygapophysealis, yang merupakan sendi yang terbentuk antara processus articularis superior dan inferior dengan jenis sinovial. Jika kita menghubungkannya dengan kasus, mungkin bisa kita indikasi dengan usia tok dalang tadi yang berusia 65 tahun, maka kemungkinan besar masalahnya terdapat pada discus invertebralis pada bagian vertebrae lumbalis tok dalang yang mungkin dengan usianya tadi menipis, atau adanya indikasi atau penyakit lain. Selanjutnya untuk kasus kedua, kasus ini seorang anak bernama Dodo dengan usia 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Kini ia mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya si Dudung. Untuk menjelaskan kasus ini kita perlu mengetahui apa itu plexus brachialis. Plexus brachialis sendiri adalah sebuah jaringan atau anyaman saraf yang berasal dari struktur tulang belakang di area cervix leher, yang kemudian berjalan melalui aksila dan akhirnya berdistribusi ke seluruh lengan. Adapun plexus brachialis sendiri terbagi menjadi nerve atau sarafnya, kemudian trunkus, divisio, fasciculus, dan saraf terminal. Untuk nerve atau biasa juga disebut radix atau akar saraf, ianya merupakan rami ventralis cabang depan dari 5 saraf spinal yang kemudian melalui tulang-tulang vertebrae, yang mana ianya menjelaskan di mana nerve ini sendiri berasal pertama dari cervix ke-5, cervix ke-6, cervix ke-7, cervix ke-8, dan torakal ke-1. Kemudian yang kedua tadi trunkus, di mana trunkus ini merupakan gabungan dari nerve tadi yang membentuk 3 trunkus. Yang pertama ada trunkus superior, yang kemudian ada trunkus medius, dan yang paling bawah adalah trunkus inferior. Cedera pada bagian trunkus plexus brachialis inilah yang sering menyebabkan olvarsi atau kelemahan pada bahu dan siku. Kemudian bagian selanjutnya adalah divisio, yang merupakan percabangan dari trunkus tadi yang akan bercabang menjadi 2, menghasilkan total 6 divisi. Yang bisa kita lihat di sini, masing-masing trunkus akan bercabang menjadi 2. Di mana divisi ini bisa kita bagi menjadi divisi anterior dan divisi posterior. Dan kemudian selanjutnya adalah cors atau fasciculusnya, yang merupakan gabungan kembali dari divisio yang akan membentuk fasciculus lateralis, fasciculus posterior dan fasciculus medialis. Dan terakhir adalah terminal saraf atau branches-nya di sini, yang merupakan saraf-saraf utama yang berjalan di sepanjang lengan untuk memberikan fungsi motorik dan sensorik pada ekstremitas atas atau lengan nanti. Di mana fasciculus ini terbagi, yang pertama ada fasciculus lateralis yang terdiri dari nervus musculocutaneous, dan kemudian adalah fasciculus posterior yang terdiri dari nervus axillaris
dan nervus radialis. Kemudian terdapat fasciculus medialis yang terdiri dari nervus ulnaris dan nervus medianus. Jadi, singkatnya, dari penjelasan tadi, bisa diindikasikan bahwa benar Dodo mengalami cedera pada plexus brachialis, khususnya pada bagian trunkus, sehingga menyebabkan lengan, di mana di sini di kasus lengan kirinya, mengalami kehilangan kemampuan motorik dan sensorik. Baik, untuk kasus selanjutnya, kasus ketiga, mana ini akan menjadi kasus terakhir. Mana pada kasus ini, Minho dengan usia 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat, sprint, yang mana pada suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Untuk menjelaskan kasus ini, kita perlu mengetahui osa, muskuli, dan inervasi pada bagian tungkai kanan atas atau regio femoralis. Pertama, di osa, ianya terdiri dari satu tulang, yaitu os femur, yang merupakan os atau tulang yang terpanjang, terberat, dan terkuat yang ada pada tubuh manusia. Adapun struktur pentingnya diantaranya adalah caput femoris atau kepalanya, kemudian column femoris atau lehernya, dan kemudian trochanter yang menjadi ciri khas dari os femur, yaitu ada trochanter mayor dan trochanter minor, serta di antara dua trochanter ini akan membentuk linea intercontarica, dan pada bagian tengah atau diapisis dari os femur ini terdapat corpus femoris. Dan pada bagian distalnya terdapat dua epicondylus, yaitu epicondylus medialis dan epicondylus lateralis, serta pada pertengahannya terdapat surface patellar yang akan bersendi dengan os patella. Dan selanjutnya, pada muskuli atau otot-otot yang terdapat di regio femoralis, yang mana ianya bagian pentingnya terbagi menjadi tiga bagian atau kompartmen, yaitu kompartmen anterior, bagian depan, yang tersusun dari musculus quadriceps femoris, musculus sartorius, dan di mana musculus quadriceps femoris tadi akan tersusun dari musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, dan musculus vastus intermedius. Dan bagian selanjutnya itu pada bagian belakang atau kompartmen posterior yang terdiri dari musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, dan musculus semimembranosus. Dan selanjutnya ada di bagian dalam atau di kompartmen medialnya yang terdiri dari musculus adductor longus, musculus adductor brevis, dan musculus adductor magnus, musculus pectineus, dan musculus gracilis. Ya, kita menghubungkannya pada kasus, maka kemungkinan besar bagi seorang sprinter paling mungkin mengalami cedera pada kompartmen posterior. Mengapa? Karena pada kompartmen posterior inilah yang paling aktif, khususnya pada gerakan ekstensi lutut ketika seorang sprinter berlari cepat. Sehingga bagian ini yang paling rentan mengalami robekan, dan jika sampai terjadi robekan, ianya akan menjelaskan mengapa sampai terjadinya nyeri, yang mana nanti nyeri ini akan dirasakan oleh saraf. Selanjutnya, inervasi. Inervasi pada regio femoralis utamanya berasal dari dua plexus, yaitu plexus lumbalis dan plexus sacralis, di mana dua plexus ini akan turun menjadi saraf-saraf penting yang mensarapi regio femoralis, yang mana pertama-tama terdapat nervus femoralis di sini yang kuning ini. Dimana nervus femoralis ini berasal dari plexus lumbalis yang utamanya mensarapi kompartmen anterior, khususnya mensarapi musculus quadriceps femoris dan musculus sartorius. Yang kemudian selanjutnya itu adalah nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus yang asalnya berasal dari plexus sacralis, yang mana ianya akan mensarapi bagian posterior, kompartmen posterior atau bagian belakang dari muskuli di regio femoralis, khususnya di mana ianya akan menginervasi ketiga otot hamstring yang berada di kompartmen posterior tadi, yaitu musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, dan musculus semimembranosus. Dan selanjutnya adalah nervus obturatorius yang asalnya berasal dari plexus lumbalis, yang mana mensarapi kompartmen medialis atau bagian dalam, yang mana tugasnya adalah menginervasi otot-otot adduktor yang berada di kompartmen medialis, kecuali musculus adductor magnus.
Dan untuk relevansinya atau sangkut pautnya antara inovasi ini tadi seperti yang saya katakan, ketika terjadi robekan yang mana indikasi besarnya berada pada musculus compartment posterior, khususnya nanti nervus ischiadicus atau nervus femoralis akan menangkap sinyal dari robekan tersebut dan menyalurkannya ke otak sehingga memberikan rasa nyeri kepada Minho tadi. Baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.